menjelaskan sejarah pencaksilat yang merupakan seni bela diri tradisional asli Indonesia. Lalu kami juga menjelaskan teknik-teknik dasar dalam pencaksilat yang diantaranya yaitu kuda-kuda, sikap pasang, arah, pola langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, dan juga guntingan. Adapun nilai karakter yang dapat dibentuk melalui pencaksilat, yaitu sikap tenang, waspada, disiplin, percaya diri, kerja keras, kelincahan, kelenturan, kecepatan, memiliki refleks dalam mengatasi lawan, serta menghargai karya. Lalu mata pelajaran selanjutnya kimia. Dalam kimia, kami mengambil KD 3.15.3, yaitu menganalisis bahan atau zat yang berupa koloid. Kami menjelaskan konsep sistem koloid pada awan dan pelangi. Awan termasuk dalam contoh sistem koloid cair dalam gas, aerosol, atau aerosol cair. Fase terdispersi dari awan berupa zat cair. Medium pendispersinya berupa zat dengan fase gas. Lalu selain awan, pelangi juga merupakan efek dari pembiasan cahaya yang diakibatkan adanya koloid aerosol. Partikel air sebagai fase terdispersi dan udara sebagai fase pendispersi. Pelangi itu karena pembiasan matahari oleh butir dan manifestasi efek tidal atau penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Butir air ini berada di udara, karena itu dipandang sebagai koloid berbentuk aerosol. Selanjutnya, mata pelajaran fisika. Kami mengambil KD 3.10.8, memahami dan menerapkan sifat pembiasan dan interferensi cahaya untuk menganalisis besaran-besaran pada gelombang cahaya. Menjelaskan proses pembiasan yang terjadi pada pelangi. Pelangi terjadi karena gejala pembiasan sekaligus dispersi cahaya putih yang terbiaskan membentuk sudut bias yang berbeda-beda tiap warna cahaya. Penguraian cahaya putih ini menjadi berbagai macam warna yang disebut dengan dispersi. Selanjutnya, biologi. Pada KD 3.14.1, menganalisis proses mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing. Dalam produk, biologi dijelaskan proses mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing, yaitu tubuh memiliki dua lapisan kekebalan non-spesifik dan kekebalan spesifik. Bakteri, virus, dan zat asing harus melalui sistem kekebalan non-spesifik terlebih dahulu. Jika kekebalan non-spesifik tidak mampu menghancurkannya, berikutnya zat penginfeksi tersebut akan menghadapi sistem kekebalan spesifik. Selanjutnya, agama. Pada KD 3.7.3, memahami tindakan-tindakan yang menghargai hidup. Agama dalam produk menjabarkan contoh tidak menghargai hidup, seperti aborsi, bunuh diri, eutanasia, dan hukuman mati. Lalu, tindakan-tindakan yang menghargai hidup dengan menjaga dan dirawat bukan disengsarakan atau malah diakhiri. Karena manusia tidak punya hak untuk mengakhiri hidupnya maupun hidup orang lain. Berikutnya, mapel geografi. Di Indonesia, banyak sekali bencana alam yang diakibatkan oleh dinamika litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan dinamika atmosfer dan hidrosfer.
Berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia harus segera ditanggulangi. Adapun penanggulangan bencana alam bertujuan untuk yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dan yang terakhir, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Selanjutnya, mapel sejarah. Jadi, di dalam podcast kami, pada mapel sejarah menceritakan mengenai seorang perempuan asal Indonesia yang menjadi korban cyberbullying. Ia tak kuasa menahan depresi akut hingga memutuskan untuk bunuh diri. Lalu apa hubungannya dengan proklamasi? Jadi kita tahu bahwa di dalam teks proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia kita sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak untuk hidup merdeka, baik merdeka dari tekanan bangsa asing maupun bangsa sendiri. Di sini dijelaskan apa saja arti proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan kemerdekaan atau menjadi pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Langkah awal. Yang kedua, proklamasi sebagai tolak kolonial. Yang ketiga, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur dengan mengisi kemerdekaan dengan bangunan sebagai salah satu jalan menuju masyarakat. Dan yang terakhir, proklamasi juga memberikan inspirasi bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan dan memperjuangkan cita-cita proklamasi. Dan yang terakhir, kami menjelaskannya dalam bentuk puisi. Berikut puisinya. Lalu inti dari puisi tersebut bahwa setiap orang pasti memiliki mimpinya masing-masing. Kadang mimpi buruk, kadang mimpi indah. Namun mimpi yang ada di dalam puisi ini adalah sebuah harapan. Ketika kita mempunyai harapan yang indah, dengan cara apapun kita harus semangat untuk menggapai mimpi itu. Per tanggal 8 Juni 2021 kemarin, podcast kami mendapat 210 views, 81 likes, dan 31 comments. Setelah ini, kami akan menampilkan cuplikan video podcast kami. Belum muncul ya, Tiara? Iya, mohon maaf Andrea, untuk suaranya belum muncul. Ya.
Mohon maaf nih, sepertinya ada kendala dari Andrea. Oke, mungkin bisa dibantu Tiara atau share kalian, kamu atau bagaimana? Baik, Miss, tunggu sebentar. Oke. Mohon maaf tadi Chrome saya error. Saya akan mengulangi untuk menampilkan Oke, kami. silakan. Suaranya tidak keluar. Suaranya belum muncul, Nak. Belum terdengar. Apakah sudah terdengar? Oke, sudah. Lanjutkan. Halo guys, selamat datang di podcast pertama kami. Tema podcast kita hari ini yaitu Reach the Dream. Sebelum kita bincang-bincang, kenalan dulu yuk. Aku Ara dari kelas 11 Bahasa dan Budaya, dan di sini aku udah ditemani nih sama 3 temanku. Hai, aku Lala. Aku Dea. Dan aku Risma. Hai guys, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Nah, berhubung tema kita hari ini adalah Reach the Dream, kalian punya nggak sih mimpi atau harapan? Kalau aku ya, aku tuh pengen banget jadi seorang traveler. Aku pengen mengelilingi. Dan itu teknik dasar dalam pencak silat yang digunakan untuk menjatuhkan lawan. Nah, kan udah aku jelasin tuh teknik dasarnya. Jangan lupa harus tahu tentang sejarahnya juga. Pencak silat itu seni bela diri tradisional asli Indonesia. Pencaksilat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari budidaya yang sudah turun-temurun. Jadi asal-usulnya, awan itu termasuk dalam contoh sistem koloid cair dalam gas. Sehingga saat cahaya dibiaskan pada suatu medium, cahaya tadi mengeluarkan berbagai macam warna seperti pelangi. Teman-teman, terima kasih banyak ya udah mau ngobrol bareng nih. Ilmuwan dan juga filsuf dari Jerman. Goethe adalah salah satu neoklasisme dan juga romantisisme Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia lahir pada tentang hidup, di mana seseorang mencoba memahami. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen. Zum Garten trug ich's am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort. Nun zweigt es immer und blüht sofort.
Oke, sudah presentasinya untuk kelompok 15? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Bapak dan Ibu Guru. Oke, terima kasih untuk kelompok 15 pada Andrea, Aurelia, Isma, dan Tiara. Oke, sekarang waktunya untuk tanya jawab. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada Bu Dani supaya ada banyak kesempatan untuk memberikan pertanyaan pada kelompok 15 ini. Silakan Bu Dani. Baik, terima kasih Ibu Dia. Selamat pagi Bapak Agustinus Budi dan juga anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu Maria Dani. Selamat pagi, Bu. I'm going to deliver the question by using English and you have to answer by using English too, full English. Okay? Okay, the first question is going to Aulia Nur. Hello, Aulia Nur. Okay, so the question is, how did you combine all the subjects? There are so many subjects, right? How did you combine all the subjects so the result of your product will smooth? Is there any transition between one subject to another? Mike masih di mute. Masih di mute Aurelia. Dibuka dulu mic-nya. Oke. Belum terdengar itu Aulia. Coba didekatkan. Halo, sudah kedengaran, Miss? Sudah. Oke, sudah Aulia. Okay. Yeah, please answer the question in English. As Miss Dani asks you to answer it in English. Okay. Tidak terdengar, apakah hanya saya yang tidak terdengar ataukah? Oh iya, kok tidak terdengar ya Aurelia? Di tempat Terdengar. saya juga tidak. Kalau kameranya mati kedengeran, Miss. Oh ya sudah, kameranya mati saja tidak apa-apa ya Ibu. Oke. Ya, Silakan kameranya mati tidak apa-apa. The most important thing is your answer. Okay. Okay. Thank you for the question, Miss. I will answer the question. For me, to make the combinate for subject by subject, I will make the main topic for the subject and combine to the other subject. Okay. Thank you, Miss. Okay, can you give me the example? One example from English to chemistry or another subject is okay. Thank you. Chemistry combine kimia and fisika maybe, Miss. Kimia and fisika have punya kayak apa sih, Mas? Topik yang hampir sama antara satu dengan lain, dan itu kami mengambil topik pelangi yang dari koloid aerosol terdapat koloid yang bisa menyebabkan terjadinya pelangi.
dan pelangi terjadi karena adanya pembiasan dari cahaya yang dibelokkan. Seperti itu, Miss. Oke, thank you Aulia. Ini apakah langsung ke students yang lain ataukah bergantian, Ibu? Langsung ke students. Tidak apa-apa, Ibu. Jadi Langsung saja. it's time for you to give the questions as many as possible. Okay. Okay, thank you so much. Okay, so the next question is for Aurella Isma. Yes, Miss. Okay, from your group explanation, you said that pencak silat has relation to sport because you also talk about pencak silat too, right? So what other subjects that have the similarities like anthropology and sport? Can you give me the example? I'm so sorry, Miss. I will interrupt it. For pencaksilat is the subject for anthropology, and that is the subject for my product, for my program. So, can I answer it for Aurella Isma? Sure. Thank you. For our group, we use pencaksilat as our icon. We use it to explain about culture. In Indonesia, we have so many culture, and pencaksilat is one of material from PJOK, from the sport. So I use it to explain about our culture. When I use it as a culture, pencaksilat have so many value about ourselves, about our country, about our explanation about ourselves. So I think when I use pencaksilat as the combine of PJOK and anthropology, it might be okay and might be so good and so many solutions for connect both of subjects. Thank you. Okay, thank you, Tiara. So back to my question: what other subjects that also have the similarity one to another? For example, like chemistry to biology, for example, like that. And what is the similarity? Is there any or? Thank you. I will answer it again. The subjects that have the similarities are to combine one in another subject is Bahasa Jawa and PKWU. We know that the material of Bahasa Jawa is very close to the material of PKWU. In Bahasa Jawa, we talk about teks pariworo. It is similar with PKWU that have material about, if I'm not wrong, is about promotions. So when we have to promote something, we can use bahasa daerah, a native language, as a strategy to build new customers, so we can reach the bigger market and use all of our language, our native language, to promote our culture, our things, and so many stuffs. And so many materials, so many things that we can combine in our product, and that is one of my example. Thank you. Okay, that's great answer, Tiara. Okay, so the next question for Aurella Isma ya. Okay, Aurella Isma, do you agree that the value? Yes, Okay,
Do you agree that the value from pencak silat also related to the value of religion? I think for the religion you also talk about, I forget about the religion, Catholic religion. Is there any relation? Do you agree with that? Or do you think that the value is the different things or that's the same things? So I will repeat my question then. Do you agree that the value from pencak silat is same with the value of Catholic religion that you talk in your product? Mohon maaf, Miss. Tadi suaranya agak macet-macet, kurang jelas. Oke, saya ulang lagi ya. Okay, the question is, do you agree the value from pencak silat is same with the value from Catholic religion subject? And why do you think so? Okay, Aurela Isma, can you hear Miss Dani's voice well? Maaf, Miss. Agak macet-macet. Gara-gara Okay. sinyal. What about my voice? Can you hear me? Can you Yes, hear me Miss. clearly? Okay. So, Miss Dani, may I repeat your questions? Sure, yes. Yeah. Okay, Aurela. Miss Dani asks you about what is the relationship about the value of pencak silat and the value of religion. It means KD in pencak silat has the relationship with KD in religion. Do you agree that those two things has the relationship? Is it right, Miss Dani? Like that? Yeah, yeah, Okay. benar. Do you think that the value of pencak silat has the relationship with KD in religion? Why do you think so? Miss, kalau jawab pakai bahasa Indonesia boleh tidak ya? So Dicampur nggak please apa-apa, ask Miss dicampur. Dani. Mix nggak apa-apa. Okay, you can mix it. Ya, Silakan, jadi Aurela. menurut saya nilai dari pencak silat tidak berhubungan dengan nilai yang di agama. Dan menurut saya yang berhubungan dengan nilai di agama itu adalah mata pelajaran sejarah. Karena di mata pelajaran agama itu menjelaskan mengenai pentingnya kita untuk menghargai hidup. Dan di mata pelajaran sejarah kita juga diajarkan untuk menghargai yang pentingnya hidup dengan landasan proklamasi itu bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak dan kebebasan. Begitu, Miss, kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih Aurela. Nanti akan ada pertanyaan untuk semuanya ya, sekarang satu persatu dulu. And then jump to Andrea. Tadi yang belum Andrea ya Bu ya? Saya agak lupa. Iya, Andrea sama Ara. Tadi kan Ara hanya
menjelaskan untuk pertanyaannya untuk Aurela, karena antropologi hanya ada di bahasa tadi, berpikirnya seperti itu. Oke. Oh, baik. Oke. Okay. Then to Andrea. Hello, Andrea. Yes, Miss. Okay, do you agree with Aurela answer? Do you agree with her answer? Yes, I agree with. Thank you for the question, Miss. Yes, I agree with Aurela, but I think agama and sport have kind of similarity each other, because in agama kita diajak untuk menghargai hidup, like karena banyak orang yang nggak menghargai hidup, like they do abortion, suicide and the others, and then di sports in pencak silat, they are moral values that can make we love ourselves. Karena di pencak silat itu kita diajarkan buat jadi pribadi yang percaya diri, and then hard work, terus respect to each other, like that. That's my answer. Thank you, Miss. Okay, thank you, Andrea. So the last one, Tiara. Yes, Miss. Okay, Tiara. So the question is your discussion reflect to the real life situation, and why do you think so? Thank you for the question. I will answer it. For me, what we done till the end always have a thing to contribute to the social. So when we do something, when we do our exercises, and when we do this podcast, we want to do something to the social. We have to give something for the people. So all the things, all the failures, and all the materials always have a similarity with the real life. We have so many connective with our lives, especially for sports, that is pencak silat, and religion. We have to respect our life. We have to do anything to get the healthy life, to respect our life and respect the other lives, so we can live the good life in order to make our life more good. And I think that is the question. Okay, thank you, Tiara. So for the title from your podcast is Reach Your Dream, is that correct? So what is the relation between reach your dream and respect our life? Thank you. Okay, before we choose this title, we get the theme from the school, that is about millennials, about the millennials caring. So I think when we talk about the dream, we have to do something as a millennial to do the best. We live in very crazy zone. So we have to think about our dreams carefully.
because we have to do something to our future, because we are the future of the world. So we have to take care of our dreams. We have to reach our dreams and do anything to reach our dreams. That is the answer. Thank you. And then I think our student already answered all the question, right? Yes. Okay, so the last question is for all students. Siapapun boleh menjawab ya, bebas. And then the last question, what are the advantages from your product, the podcast, in our social life? And how do you make sure that your podcast listened by the millennials or probably others gen? Siapapun boleh menjawab, bebas. Okay, Miss, thank you for the question. Let me answer it first. For me, our podcast always good for the society, because we always do all things in our school to learn how to back to the society. When we're talking about our podcast, we always keep looking for the best material to give an example or more to the generation, if they can reach their dreams, if they can help the society, they can do something, and they can just live their dreams and do something that they want. So I think when we do all things, you always do anything for the society, for our future. And that is my answer. Thank you. Okay, great, Tiara. I still have one question, and I think this from another students except Tiara, yeah? Okay, so my question is, how do you combine all the languages in your product? I think there are four, if Bahasa, Japanese, English, and I forget the last one. Germany. Oh, Germany, okay. How do you combine that? Please, another student. Oke, silahkan yang lainnya menjawab selain Tiara. Are you still there? Yuk, mungkin Aurela Isma, Aulia Nur, Andrea Yasinta. You can answer Miss Dani's questions. Speechless, Miss. They are amazed with your questions. Atau mungkin the same person. That's okay, Tiara. Okay. Okay, Tiara, you can answer the questions. How you combine? How did you combine? Yeah. Okay, thank you. First, we have to literate our languages. First is about Germany, because Germany is very, very difficult, and the most difficult material in our podcast. So I have to do some research to explain how we can show the language, but in the form that can spread, that can be spread to the society, to the generation, that Germany is not as difficult as they think. And we using the form of a poem, a poetry. It also, we do the same thing with the English. We make a poem
about dream using the if clause, and we using the Japanese to the PKWU. We make such kind of pamphlet, such kind of file that can promote some stuffs about the kerajinan, about our kerajinan, and we use that all kinds of things, and we in a podcast, so we can use our languages in a form of a podcast that's so interesting to hear by all the generations, and they can learn about it. Thank you. Okay, meaning that you also use English while you explaining biology, chemistry, and other subjects? Oh, for that, we not use a specific languages, a specific language. So we use bahasa in explain the materials like PKWU, like agama, like kimia, like chemistry, like physics. We use bahasa, but when we talk about English, we have to use English. And when I show the poetry about Germany, I use Germany. But to explain to the more people, we use bahasa, because bahasa is very easy for us because it is our native language. So we use this as the main language. Thank you. Okay, while you explaining by using Germany, I think all the listeners or the viewers, most of us are not understand it. And did you put what's that, subtitle or what, to make the listener understand what you are talking about? Okay, thank you. Maybe the subtitle, if I'm not wrong. In Germany, I use bahasa to explain about the history, about the identity, about the making of the poetry. That is the poetry from Johann von Goethe. So we explain it with bahasa. So many people will receive it. They can reach it, and they can understand about Germany is not difficult as they think. So they will interest to learn Germany too. Okay, thank you for the explanation, Tiara. I think that's all, Bu Dia, dari saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Dani. Ini sebuah apa ya namanya cara yang baru bagi kami, karena biasanya saya hanya sebagai moderator, jadi no question from me ya. Ini biar anak-anak tahu bahwa ini loh ada guru bahasa Inggris yang menjadi guru tamu penguji pakai bahasa Inggris, jawabnya harus bahasa Inggris ya. Jadi kami bukan settingan ini. Ibu tahu sendiri bagaimana anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, karena memang mungkin Tiara anak bahasa mungkin lebih ceriwis daripada yang lainnya, atau bagaimana gitu ya. Oke. Sudah sangat bagus semuanya, Bu. Oke, thank you Bu Dani untuk pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Oke, sekarang untuk yang kedua saya berikan kepada Pak Budi. Silahkan Pak Budi. Pak Budi belum menghilang ya. Oke. Luar biasa ini bahasa Inggris ya. Ini bukan settingan. Wah, Tiara dan teman-teman juga bagus. Nah, untuk itu kami akan melengkapi dari sisi keilmuannya ya. Untuk tadi yang belum banyak bicara dari peminatan IPA ya, Andrea dan Aulia dulu. Kalau saya juga melihat produk dari adik-adik di link yang sudah diberikan ke saya dari awal sampai akhir.
Nah, saya tertarik dari mengkolaborasi antara fisika dan kimia. Ini untuk yang peminatan IPA dulu ya. Itu kan kalau di fisika berbicara masalah gelombang cahaya. Kemudian untuk kimia kan koloid ya. Nah, dari situ bagaimana di produk adik-adik mengkolaborasi kedua mapel itu sehingga terbentuklah produk. Sisi produk yang mana itu yang bisa mengungkapkan KD-KD itu, Dik? Silahkan, mungkin dari Andrea dulu atau Aulia dulu. Dari Andrea dulu, silahkan Andrea. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bahasa Indonesia saja ya. Iya Pak. Jangan ketento ya, oke. Oke, silahkan Andrea. Baik Pak, di fisika itu kan materinya tentang pembiasan cahaya dalam pelangi itu. Saya mengambil KD yang itu. Lalu di bagian kimia itu ada tentang koloid dan saya mencari di browsing gitu. Kalau ya pelangi dan awan itu termasuk dalam penerapan sistem koloid di kehidupan kita, di lingkungan kita ini. Jadi saya melihat di situ ada suatu hubungan dari materi kimia dan fisika, saya menggabungkannya seperti itu. Oke, jadi ada konsep ya tentang tadi pembiasan dispersi di fisika, kemudian konsepnya koloid masuk ya, otomatis di penguatan materi itu sudah ada kuasai, kemudian aplikatifnya di produk ini tercapai. Nah, untuk Aulia, gimana? Untuk fisika di konsep pembiasan dan dispersinya letaknya di mana itu di podcast semua, Dik? Silakan Aulia. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Menurut saya, pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Pelangi sendiri adalah cahaya yang terbiaskan berbentuk kerucut yang membesar, penguraian cahaya putih yang menjadi berbagai macam warna yang disebut dengan dispersi. Dispersi sendiri terjadi karena adanya perbedaan indeks bias setiap cahaya, sehingga cahaya yang dibiaskan pada suatu medium, cahaya tadi mengeluarkan berbagai macam warna yang seperti pada pelangi. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sekarang untuk Aurela Isma yang dari peminatan IPSD. Saya tertarik di mapel KD mapelnya sejarah, Dik. Untuk mapel sejarah itu kan tadi menganalisis pemikiran dalam piagam PBB dan proklamasi 17 Agustus 1945. Di situ kan ada tertuang, kalau saya kaji dari dua piagam dan proklamasi tadi, ada hak kemerdekaan. Nah, di podcast adik-adik itu di mana letaknya KD tertuang dalam produk adik-adik? Silahkan Aurelia. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya. Jadi di dalam sejarah itu yang menceritakan tentang seorang perempuan menjadi korban cyberbullying, lalu ia tak kuasa menahan depresinya itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Lalu hubungannya dengan proklamasi adalah ya bahwa semua orang memiliki hak untuk merdeka, baik merdeka dari cyberbullying maupun yang lainnya. Lalu kita sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak untuk hidup merdeka, baik merdeka dari tekanan bangsa asing maupun bangsa sendiri. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk Tiara sekarang dari peminatan bahasa. Di antropologi, Tiara, kan itu menemukan nilai-nilai kultur. Kemudian juga di antropologi, di PJOK, itu kan juga
ada olahraga bela diri yang tadi dikemukakan adalah pencak silat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk Tiara, kenapa memilih pencak silat sehingga di situ ada kolaboratif antara pelajaran antropologi dan PJOK? Gimana ungkapanmu, Adik, di produkmu? Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk mata pelajaran antropologi, ini pertamanya saya melakukan sebuah literasi dulu. Saya baca-baca materi, bagaimana saya menyatukannya dengan mata pelajaran lain. Lalu ketika saya melihat catatan-catatan, banyak-banyak literasi, ternyata saya mengambil beberapa pilihan. Seperti contohnya tarian, ada lagu daerah, ada seperti makanan, bahkan ada seperti rumah-rumah adat yang juga merupakan nilai kultural, mohon maaf. Tapi sebagai cara untuk menyatukannya dengan mata pelajaran lain, saya menggunakan pencak silat. Karena pencak silat ini seperti yang kita tahu asli berasal dari Indonesia. Makanya bagaimana saya menggabungkannya dengan materi lain agar relatable dan bisa diterima oleh orang lain juga. Jadi bagaimana caranya mata pelajaran itu bisa saya masukkan, tapi juga bisa saya bagikan, sebarkan kepada orang lain agar budaya tersebut juga bisa saya berikan kepada orang lain. Seperti itu, Pak. Oke, jadi pencak silat itu juga poin kultur, juga poin untuk pendekatan audiens sehingga tertarik dengan podcast adik-adik yang dibuat ini. Luar biasa, ini bagus sekali. Nah, satu lagi untuk pertanyaan semuanya ya, yang nanti nilai poin tambah. Untuk bahasa Jawa, kan KD-nya kan menelaah teks iklan, ya. Saya minta adik-adik dalam bahasa Jawa loh ya. Ki wong Solo itu bisa ya. Piye carane, bagaimana cara adik-adik mempromosikan di produk adik-adik ini, produk yang ini di hanya satu slide tadi ya. Kemudian dihubungkan dengan PKWU, bisa audiens itu tertarik untuk membeli. Yo, dengan karo basa Jawa loh ya, wong Solo iki. Budiana juga wong Malang iki, alus wong Solo loh ya. Sebisa mungkin, apapun yang kamu lakukan itu sudah luar biasa. Mau mencoba itu ya, nggak apa-apa. Yuk, mau bahasa Inggris pinter-pinter. Ah, ini bahasa Jawa ya. Oke, ya silahkan yang bisa. Oke, open mic, langsung bicara. Misalnya, iki lho gelasku apik, ono kembang ngene-ngene. Wah, iki nek di ngombe mari celes. Wah, yo tuku karo iki hubungono kontak nomor HP iki ya Pak Budi iso lho ya. Saiki piye produkmu? Yo. Ya silahkan. Siapa yang mau nilai poin tambah ini? Oke, siapa? Ayo Solo. Tak tunjuk lagi ya. Oke, silahkan. Ayo wong Jawa, dodolan karo basa Jawa. Ini audien kan tertarik. Oh, nggon podcast ini kelompok ini kok yo iso basa Jawa. Aku harus ikuti terus lho. Nah, gitu bisa ya. Oke, gimana? Alia dulu, Alia. Ya, sebisa mungkin nggak apa-apa. Campur-campur kayak bahasa Inggris karo bahasa Indonesia ora apa-apa, iki bahasa Jawa karo bahasa Indonesia podo. Yo, dibuka mic-nya dulu, yuk. Baik, Pak, saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya orang Jawa tapi besar di Jambi, jadi bahasa Jawa saya sedikit kurang. Ora apa-apa, yang penting wani ngomong ya. Oke, yuk. Oke. Bikin di sini contohnya buku novel. Saya akan mempromosikan ini. Iki loh buku novel seisi ceritake tentang percintaan sang tokoh. Regane mung sekitar 75.000 kira-kira. Iki iso digolek ning Gramedia dan iso dituku lewat marketplace online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Sekian Pak. Ana ene
Dan ya apa-apa. So diapiin ya. Oke, luar biasa. Yo, iki kan nelaah teks iklan ya. Yo kanggo basa Jawa yuk sapa meneh? Tiara? Nggih, matur suwun, Pak. Oh, inggih, monggo. Kula duwe potlot. Kagungan. Mohon maaf, Pak, saya pakai bahasa Luwu. Karena kebetulan saya juga lahir di Magelang, tapi lebih lama di Sunda. Jadi saya lebih paham bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda nggak apa-apa loh. Oh. Oke ya, sebisa mungkin. Halo guys, iki lho, iki ki potlot regane murah kok. Sing iki ping 3.000, saiki ping 4.000. Pokoknya murah banget. Le nulis iso apik, iso nggo nulis surat cinta nggo doi. Pokoknya iso nggo apa wis kowe gelem. Pokoknya didukung nggih. Wah, sip. Lah itu loh. Yang public speaking-nya itu yang Pak Budi inginkan. Ya, yang lainnya Andrea belum tadi yo. Andrea? Ayo wani nyoba. Ya Andrea, buka sih Miki. Ayo wani. Matur suwun, Pak. Oh inggih. Iki parfumnya ambune wangi banget. Regane murah, paling 10.000 iso dituku ndek toko terdekat. Alfamart, Indomaret, terus toko online, Shopee, pasti enek. Dituku ya. Iya sip. Satu sisi mana Aulia? Yo coba public speaking-nya. Ayo Aulia. Coba. Matur suwun Pak atas pertanyaannya. Iya. Niki kula gadah serum saking Starlet. Iki bisa dituku ing toko-toko kosmetik di sekitar kita, lalu bisa beli tenggon online. Harganya murah, mau 75.000, saya bisa cerahkan, bisa membayangkan ada kudu dituku, nggih. Ini sangat bermanfaat banget buat dinggo kowe padha sing pengen duwe wajah sing cerah. Tuku ya. Iya, bagus sekali, woi sip. Inilah yang Pak Budi maksud, podcast adik-adik itu kan kolaborasinya juga bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kan mulok wajib diberikan. Seandainya di produk ini juga dilengkapi itu lebih bervariatif, ini semakin luar biasa. Ini walaupun ini pun sudah bagus sekali. Oke ya, bagus, gelaks. Sudah Bu Neni, saya kembalikan waktunya ke panjenengan. Oke, terima kasih Pak Budi yang sudah memberikan pertanyaan untuk anak-anak dan juga jebakan Batman untuk bisa ngomong bahasa Jawa. Oke. Ya, Bu Dani, masih adakah yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup. Cukup, oke. Ya, dari penampilan. Ya, dari penampilan sepotong podcastnya tadi terlihat sangat menarik juga karena anak-anak di sini tertarik dengan podcast ya. Jadi hasilnya yang dihasilkan itu luar biasa. Semoga kalian kedepannya itu tidak bosan. Itu yang terpenting. Tidak bosan untuk selalu membuat produk dan mengkombinasikan semua mapel. Seperti itu. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bu Dani yang sudah memberikan kesan-kesannya juga untuk anak-anak. Semoga bisa menambah semangat mereka untuk lebih baik
dan lebih maju lagi. Oke, kami juga berterima kasih karena Ibu bersedia untuk meluangkan waktu menjadi guru tamu dan guru penguji di sidang akademik sekolah kami. Terima kasih untuk kesediaannya dan juga mohon maaf kalau tadi ada trouble karena kami berpikir kemarin sudah saya masukkan, tetapi ternyata itunya belum dikirim ke Ibu. Pikir saya, oh bukan saya yang jatahnya mengirim begitu. Oke, mohon maaf sekali, tetapi akhirnya semuanya sudah bisa dilewati dengan baik. Semoga di Malang juga baik-baik saja, semakin maju, karena bagaimanapun kami juga pernah belajar dari Ibu, belajar dari Malang untuk bisa menghasilkan ini semua. Begitu aja Ibu. Oke, ya demikian anak-anak dan juga Pak Budi. Podcast kita untuk sidang akademik kita untuk hari ini. Terima kasih telah join bersama kami. Terima kasih untuk bersedia menjadi guru penguji bagi Pak Budi juga. Dan terima kasih untuk anak-anak yang telah bekerja keras menghasilkan produk di kelompok 15 ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. See you, bye-bye. Terima kasih Bu Dani. Sampai jumpa. Terima Thank you kasih, so sampai much. jumpa. Terima kasih Bapak Oke. Ibu Guru. Terima Selamat. kasih. Oke. Bu Dani, nanti nilainya silahkan dikirimkan ke saya lewat WA saja, tidak apa-apa. Oh, gitu. Oke. Nanti saya tunggu. Oke. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu, terima kasih sekali. Selamat pagi. Pagi. Ya.